sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran supaya kegiatan kita diberikan kelancaran dari awal sampai akhir, mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya siapkan. Seluruhnya siap gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Amin ya rabbal alamin. Silahkan duduk kembali. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan, Mbak Kaisa maju ke depan. Untuk teman-temannya silahkan berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Oke, silahkan duduk kembali. Untuk selanjutnya di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nanti yang Ibu panggil namanya silahkan mengangkat tangan dan bilang hadir. Ahmad Alwi Hakiki, Alia Andriana, Azazi dan oke, semuanya hari ini berangkat ya. Untuk selanjutnya Ibu di sini akan memberikan terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu kalian dapat memahami apa itu konsep dasar terkait dengan kecerdasan artifisial. Yang kedua, di sini kalian dapat mendefinisikan karakteristik tentang kecerdasan artifisial. Lalu yang ketiga, kalian dapat membedakan antara mesin cerdas dan juga mesin non-cerdas. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini supaya lebih semangat lagi, mari kita bersama-sama tepuk semangat. Dan, ding ding ding, dung dung dung, dan, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat, luar biasa. Tetap semangat ya. Ya, sebelum Ibu mulai pembelajaran, coba kalian lihat nih kipas angin yang ada di kelas kalian. Dia berputar nggak? Ya. Beroperasi nggak? Karena ada apa? Ada aliran listrik. Coba kalian bayangkan jika kipas angin ini listriknya mati, rusak, dan onderdilnya ada yang rusak, apa yang akan terjadi pada kipas? Tidak bisa berputar. Tidak dapat beroperasi. Lalu namanya apa? Rusak. Terus kalian pernah nggak menggunakan Google Map? Pernah? Terus pada Google Map itu kira-kira kalian pernah nggak menemukan kesalahan? Misal kalian mau ke tujuan A, ternyata pada Google Map tersebut diarahkan pada rute yang lebih jauh. Terus bahkan lokasinya salah, pernah nggak? Untuk menanggulangi masalah tersebut apa? Kalian harus mengubah titik pencarian kalian lebih spesifik. Ya, artinya di klik pencarian itu kalian lebih spesifik lagi supaya Google Map itu dapat mencerna bahasa kalian dengan baik. Oke, setelah ini Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Silahkan kalian cermati, kalian pahami dengan baik. Hai teman-teman, kalian tahu tidak dari berbagai game, robot, dan aplikasi media sosial terdapat coding dan kecerdasan artifisial. Nah, hari ini kita belajar singkat tentang dua teknologi keren ini. Apa itu coding? Coding itu seperti memberikan perintah ke komputer atau perangkat robot, seperti Scratch atau Python yang bisa kita buat game atau animasi.
Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah komputer yang bisa belajar sendiri. Kecerdasan artifisial bisa mengenali gambar dan menerjemahkan bahasa. Contohnya, saat kalian sering menonton video di YouTube, komputer akan belajar video seperti apa yang kalian suka, lalu memberikan rekomendasi video yang mirip. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Baik, dari video tersebut tadi udah dijelaskan. Yang pertama yaitu terkait dengan pengertian coding, habis itu apa itu konsep kecerdasan artifisial. Yang ketiga di situ juga udah dijelaskan bahwasanya ada namanya mesin cerdas dan juga mesin non cerdas. Terus tadi juga udah diberikan contoh mesin cerdas itu contohnya seperti apa sih? Tadi yang disebutkan dalam video? Ada Google Map. Terus ketika kalian mempunyai HP, punya HP, dengan passwordnya, dengan membukanya memakai wajah, ada HP-nya, ya, itu juga termasuk salah satu contoh kecerdasan artifisial, yaitu mesin cerdas. Sedangkan yang ada di video tadi ada yang namanya mesin non cerdas. Selain mesin cerdas itu ada non cerdas. Kalau non cerdas itu berarti kebalikannya dari mesin cerdas. Contohnya apa kalau dalam video tadi? Remote TV, mesin cuci, terus apalagi kalkulator dan masih banyak yang lainnya ya, termasuk juga kipas angin yang kita sebutkan tadi di awal. Ternyata kipas angin juga termasuk golongan pada mesin non cerdas. Karena apa? Dia dioperasikan berdasarkan petunjuk gitu ya, bukan sesuai data yang kita input. Kalau mesin cerdas itu dia hanya menggunakan data dengan bahasa kita, dia dapat memahami apa perintah kita. Coba kalau kipas tanpa kita pencet tombolnya, apakah dia bisa hidup? Enggak ya. Untuk selanjutnya di sini dari video ini Ibu mau tanya nih sama kalian. Menurut kalian nih, apa manfaat AI untuk manusia? Saya, Bu, Apa Kak Isa? bisa menghemat waktu, Bu, karena dengan memanfaatkan AI pekerjaan akan lebih cepat dan mudah. Kata Kak Isa, manfaat AI atau kecerdasan artifisial ini, manfaatnya untuk kita adalah menghemat waktu dan pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Kira-kira benar atau salah? Benar. Ada yang mau kasih pendapat? Contohnya, supaya pekerjaan kita katanya lebih cepat. Contohnya apa? Mesin, kalian tahu nggak mesin pembersih? Kalau sekarang mungkin tempat kita belum ada ya, tapi kalau ketika kalian lihat TV, lihat di handphone, ada namanya mesin pembersih. Ya, cuma kita perintahkan saja, dia sudah bisa membersihkan ruangan. Pernah melihat seperti itu? Benar. Iya, itu salah satu contohnya mesin cerdas. Kata Kaisa tadi dapat menghemat waktu. Iya enggak? Kita hanya diam, tidak mengeluarkan tenaga banyak, dengan waktu yang singkat ruangan kita bersih. Tanpa kita harus mengeluarkan tenaga. Itu tadi benar yang disebutkan Kaisa, manfaat AI atau kecerdasan artifisial, terutama pada mesin cerdas adalah untuk menghemat waktu dan juga tenaga. Untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan materi kita. Silahkan sambil disimak, dilihat. Nih, kita akan mempelajari apa itu konsep dasar kecerdasan artifisial pada mesin cerdas dan juga non cerdas. Apa sih Bu kecerdasan artifisial itu atau AI ya yang kita sebut biasanya? Kalau sekarang lagi booming nih AI yang foto itu, ya kan? Nah, ternyata artinya tuh ini loh, kecerdasan buatan atau lebih dikenal dengan kecerdasan artifisial adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan mesin yang dapat berpikir, bertindak, belajar, layaknya manusia. Padahal dia bukan manusia, tapi dibuat oleh manusia. Tapi dia dapat berpikir seperti manusia. Tujuannya adalah untuk membuat mesin mampu melakukan tugas-tugas dan membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi pada pembuatan mesin cerdas, kecerdasan artifisial itu tidak luput dari tenaga manusia, pikiran manusia supaya membuat mesin-mesin tersebut menjadi lebih canggih. Terus pada intinya nih, KA atau kecerdasan artifisial ini adalah memungkinkan mesin untuk berpikir dan bertindak layaknya manusia dalam situasi tertentu. Atau secara garis besar ya, pengertiannya adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Selanjutnya, sejarah singkat terkait dengan pengembangan AI atau kecerdasan artifisial. Pada kecerdasan artifisial ini dimulai sejak tahun 1950-an. Di situ para peneliti sudah mulai berpikir terkait dengan kecerdasan artifisial, lalu dikembangkan sampai saat ini.
Dari mulai tahun 1950 sampai sekarang kecerdasan artifisial banyak perubahan, banyak peningkatan, banyak kemajuan. Untuk selanjutnya nih, tadi kita akan belajar terkait dengan kecerdasan artifisial yang intinya pada mesin cerdas dan juga mesin non-cerdas. Apa sih Bu pengertiannya mesin cerdas? Ada yang tahu pengertian mesin cerdas? Pengertian mesin cerdas. Nih, ada pada di layar ya. Pengertian mesin cerdas adalah mesin yang dilengkapi dengan teknologi kecerdasan artifisial. Mesin ini memiliki kemampuan untuk memproses data. Contohnya pada Google. Ketika kalian mau mencari materi nih ya, materi terkait dengan berikan saya pengertian terkait dengan coding atau kecerdasan artifisial. Dengan baik menggunakan data atau kita ketik di Google, atau kita menggunakan suara, ya, pernah kalian mencari dengan suara yang ada di Google? Google tersebut akan memproses data dan langsung memberikan jawabannya. Iya enggak? Iya. Itulah pengertian dari mesin cerdas. Kemudian, mereka bisa beroperasi secara mandiri dan seringkali meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Mesin cerdas mampu belajar dari data. Hanya lewat data saja dia dapat beroperasi tanpa kita pencet-pencet tombol. Selanjutnya yaitu ciri-ciri mesin cerdas nih. Ada berapa ciri-ciri mesin cerdas? Ada 7. Yang pertama, Mampu belajar, yang kedua, beradaptasi dengan situasi baru, oke, yang ketiga, mengambil keputusan sendiri, yang keempat, menggunakan data sebagai, iya, yang kelima, kemampuan mengenali pola, yang keenam, memecahkan masalah kompleks, dan yang ketujuh, yang terakhir, interaktif. Jadi yang pertama itu ciri-ciri mesin cerdas adalah dia mampu belajar. Artinya di sini dapat mempelajari pola dari data yang diberikan. Misalnya aplikasi penerjemah yang semakin akurat setelah banyak digunakan. Pernah menggunakan aplikasi terjemah Google Translate? Pernah, ya. Semakin banyak orang yang menggunakan, maka semakin banyak data yang dia peroleh. Dan nanti semakin banyak pula jawaban-jawaban yang akan dia sajikan. Yang kedua yaitu beradaptasi dengan situasi yang baru. Artinya di sini bisa menyesuaikan diri ketika menghadapi kondisi berbeda. Contohnya, mobil otonom yang bisa membaca rambu lalu lintas di jalan baru. Artinya kalau kalian tahu ya, mobil otonom itu mobil yang didesain secara sebaik mungkin. Jadi ketika pada rambu lalu lintasnya merah, dia otomatis sudah berhenti. Mesinnya otomatis berhenti. Terus selanjutnya yaitu mengambil keputusan sendiri. Tidak hanya mengikuti instruksi saja, tetapi bisa memilih solusi terbaik dari beberapa pilihan. Contohnya kayak tadi, pada mobil otonom. Tanpa kita kendalikan, dia sudah diatur nih. Ternyata pada saat rambu lalu lintasnya merah, dia akan otomatis berhenti. Tanpa kita memberikan instruksi, karena dia sudah terprogram sebaik mungkin. Lalu selanjutnya yaitu menggunakan data sebagai dasar. Artinya di sini mesin cerdas tidak hanya mengendalikan program, tetapi juga memanfaatkan data untuk mengambil jawaban yang bagus, yang tepat. Gitu. Terus yang kelima yaitu katanya tadi untuk mengenali pola. Contohnya tadi, pada kunci handphone biasanya kita mengunci smartphone kita, yaitu biasanya menggunakan pola. Terus deteksi wajah, sidik jari. Itu juga salah satu contoh kecerdasan artifisial pada mesin cerdas, tanpa kalian sadari. Terus selanjutnya yang keenam yaitu memecahkan masalah secara kompleks. Artinya di sini dapat menyelesaikan masalah yang rumit dan berlapis lebih cepat dari manusia. Pada permasalahan yang rumit, ternyata mesin cerdas ini dapat mengatasi melebihi kemampuan manusia. Selanjutnya yang terakhir adalah interaktif. Di sini bisa berkomunikasi dengan manusia melalui bahasa alami, teks atau suara. Contohnya asisten virtual seperti Google Assistant, Siri, atau Alexa. Google Assistant itu yang tadi Ibu contohkan. Saat kalian mau mencari sesuatu yang ada di Google, kalian cukup mengucapkan pada Google Assistant tersebut, nanti dia akan menyediakan jawaban atau apa yang kalian maksud. Selanjutnya yaitu kebalikannya tadi dari mesin cerdas, yaitu mesin non-cerdas.
Kalau dalam video tadi contoh mesin non cerdas apa? Ayo diingat-ingat. Remote TV. Remote TV. Sebelah sana apa? Mesin non cerdas. Kalkulator. Bagian tengah. Cuci. Tadi mesin cuci udah disebut. Ya, mesin cuci, remote TV. Terus ada apa lagi? Kipas angin. Di sini ternyata pengertian mesin non cerdas itu seperti ini loh. Mesin non cerdas adalah mesin atau perangkat yang hanya dapat bekerja berdasarkan program atau instruksi tetap yang sudah dibuat oleh manusia. Contohnya kipas angin. Dia sudah terprogram yang dibuat oleh manusia. Ketika dia dicolokkan tidak langsung hidup. Tapi ketika kita putar tombol on off-nya, dia akan hidup ataupun mati. Setelah itu kecepatannya juga sudah diatur. Baik, step 1, 2, 3. Step 1 dia lambat, semakin tinggi stepnya maka dia akan berputar semakin kencang. Itu contoh kecerdasan artifisial pada mesin non cerdas. Dengan kata lain, mesin non cerdas hanya melakukan tugas rutin secara otomatis. Kalau mesin cuci kita lihat ada tombolnya itu ya, mesin cuci manual, kita speednya mau berapa? 20, 40, 60, atau 90. Terus ada mesin untuk tombol untuk membuang air. Terus ada tombol untuk pengering. Dia hanya beroperasi seperti itu saja. Kalau kita mau minta perintah yang lain, dia nggak akan bisa. Karena dia hanya terprogram seperti itu. Untuk selanjutnya, contoh pada mesin non cerdas nih. Ada kalkulator, ada lampu lalu lintas. Kalkulator hanya menghitung sesuai tombol yang ditekan. Ya enggak? Iya. Mana mungkin kalkulator kita bilang aja, tolong jumlahkan 25 ditambah 50. Dia nggak bakalan kasih jawaban tanpa kita menekan tombol. Karena dia sudah terprogram otomatis ketika kita pencet tombolnya baru bisa. Coba kalau kita di Google Assistant, tolong jumlahkan 25 ditambah 50. Dia langsung akan muncul jawaban. Tanpa kita pencet tombol. Terus yang selanjutnya mesin cuci. Bekerja sesuai program cuci. Bilas kering kayak yang Ibu bilang tadi. Mana mungkin mesin cuci, tolong keringkan pakaian saya. Dia nggak akan berputar tanpa kita memutar tombol. Terus yang ketiga, lampu lalu lintas otomatis. Berganti warna berdasarkan timer. Waktu, bukan kondisi. Ya, dia berubah merah, kuning, hijau itu karena dia sudah diatur timernya. Waktunya, bukan berdasarkan kondisi. Ya. Untuk selanjutnya, yaitu ciri-ciri mesin non cerdas. Ada berapa ciri-cirinya? 6. Yang pertama, tidak bisa belajar. Artinya mesin non cerdas tidak memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman atau data. Berbeda dengan halnya mesin cerdas tadi. Kalau mesin cerdas tadi bisa belajar, bisa mengumpulkan data. Dari data tadi mesin cerdas dapat merubah hasilnya. Tetapi kalau pada mesin non cerdas ini dia tidak bisa belajar dari pengalaman ataupun data. Walaupun datanya sudah kita berikan instruksi yang lebih akurat, dia tidak bakal mengerti apa maksud kita tanpa kita mengencet tombol. Terus selanjutnya yaitu bekerja sesuai program tetap. Kayak kipas tadi. Programnya ya hanya itu-itu saja. Remote TV. Kalau kita pencet nomor 1, gelombangnya nanti ya hanya itu-itu saja. Nggak terus tiba-tiba kita pencet on off, nanti tiba-tiba dia akan berubah speed semakin besar. Kalau pada kipas angin kan tidak mungkin. Kita memberikan instruksi nih, tolong berputar. Dia nggak bakalan berputar tanpa kita memencet tombol. Selanjutnya tidak fleksibel. Tidak dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru. Ya hanya itu aja. Kalau rambu lalu lintas yang otomatis, dia bisa menyesuaikan kondisi. Pada kondisi jalan, yang ramai sebelah mana itu dia akan menyesuaikan. Tapi kalau pada mesin non cerdas, pada rambu lalu lintas yang tidak otomatis ini hanya disesuaikan oleh waktu, ya dia sesuai dengan waktunya. Ketika waktu 5 menit dia akan berubah jadi merah, 5 menit lagi berubah jadi hijau. Seperti itu terus berulang. Terus tidak bisa membuat keputusan sendiri. Artinya semua tindakan tergantung pada instruksi yang sudah ditentukan. Ya, tidak mengasih solusi yang paling bagus bagaimana. Terus hanya menyelesaikan tugas rutin, digunakan untuk pekerjaan sederhana dan juga berulang. Mesin cuci juga kita gunakan setiap hari juga fungsinya hanya untuk itu aja. Iya toh? Iya. Terus selanjutnya tidak interaktif, tidak mau berkomunikasi atau menanggapi manusia secara alami. Kita ngomong juga dia nggak bakalan ngerti. Beda dengan halnya mesin cerdas seperti Google Assistant tadi. Dengan
voice atau dengan suara dia dapat mengerti apa maksud kita. Oke, selanjutnya yaitu tentang perbedaan utama mesin cerdas pada mesin dan non cerdas. Di sini yang pertama adalah aspek kemampuan belajarnya. Pada mesin cerdas, dia bisa belajar dari data dan juga pengalaman. Yang pertama ya, kemampuan belajarnya, dia bisa belajar. Ternyata nggak cuma manusia aja yang bisa belajar. Mesin cerdas juga bisa belajar. Tidak bisa belajar kalau mesin non cerdas. Terus fleksibel. Pada mesin cerdas, fleksibel dapat beradaptasi dengan situasi baru. Sedangkan pada mesin non cerdas, kaku hanya mengikuti program tetap. Terus yang selanjutnya aspek pengambilan keputusan. Pada mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Dari data yang kita masukkan dia mampu mencerna apa yang kita maksud. Tapi kalau pada mesin non cerdas itu tidak bisa memutuskan sendiri. Selanjutnya aspek tujuan. Pada mesin cerdas meniru kecerdasan manusia menyelesaikan masalah secara kompleks, secara keseluruhan. Sedangkan pada mesin non cerdas yaitu menyelesaikan tugas rutin dan sederhana. Terus pada contohnya nih, aspek contoh mesin cerdas itu ada asisten virtual, ada mobil otonom, ada chatbot. Sedangkan pada mesin non cerdas seperti yang tadi kalian sudah sebutkan yang ada di video, ada kalkulator, mesin cuci, rambu lalu lintas, dan juga kipas dan juga lain sebagainya. Terus apa sih Bu keterbatasan pada mesin non cerdas ini? Ternyata dia punya batasan pada mesin non cerdas itu. Mesin non cerdas ibarat robot yang hanya bisa mengikuti resep, mengikuti perintah. Jika ada bahan yang tidak disebutkan dalam resep atau langkah yang tidak sesuai, ia tidak akan bisa beradaptasi ataupun beroperasi ya. Kalau kipas angin tadi udah didesain cuma buat berputar, terus tombol on off, tidak bisa berjalan mengikuti kita. Misal Mbak Suci gerak di bagian pojok kelas. Kipas tolong ke sini sih, saya gerak, dia tidak akan bisa. Tanpa kita mengangkat, kita klik tombolnya, dia tidak akan bisa. Terus mereka hanya dapat menjalankan instruksi yang telah diprogramkan dengan presisinya. Selanjutnya yaitu terkait dengan memahami dan memanfaatkan AI dengan bijak. Kita dalam kehidupan sehari-hari perlu memahami dan memanfaatkan AI ini dengan bijak. Yang pertama, peluang tak terbatas. Artinya, AI dan mesin cerdas membuka gerbang inovasi dan kemudahan hidup yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua, pentingnya pemahaman, yaitu mengenal perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas adalah kunci untuk memanfaatkan teknologi ini secara otomatis dan strategis dalam kehidupan pribadi atau kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siap menghadapi masa depan. Oke, jadi itu materi yang Ibu sampaikan terkait dengan konsep dasar kecerdasan artifisial khususnya pada mesin cerdas dan juga non cerdas. Dari penjelasan Ibu tadi, adakah yang mau ditanyakan? Ya. Tadi udah Ibu jelaskan ya, kata Mbak Zahra bertanya, apa sih Bu perbedaannya? Jadi yang paling akurat itu perbedaannya apa? Mesin cerdas dan non cerdas. Ada pada slide yang Ibu tampilkan tadi. Atau ada yang bisa menjawabnya perbedaannya? Mesin cerdas dan non cerdas. Atau contohnya, nih. Perbedaan yang paling akurat nih, pada mesin cerdas bisa belajar dan apa? Menyesuaikan diri. Contohnya apa mesin cerdas? Mesin pembersih ruangan. Ayo, apa lagi? Mesin cerdas, contohnya mobil otonom. Robot pembersih. Ya, Google asisten. Terus ada kalau kita mau ke lokasi itu kita menggunakan apa? Google Map itu. Ya Mbak Zara ya contohnya. Terus apa sih Bu mesin non cerdas? Dia hanya menjalankan sesuai dengan programnya saja. Jadi ketika kita menggunakan voice atau suara dia tidak akan
mengerti. Atau kita memberikan data, dia tidak akan mengerti. Dia hanya menjalankan sesuai dengan program yang sudah diatur dari awal. Paham sampai sini? Paham. Kalau sudah paham, di sini Ibu akan memberikan lembar tugas kalian. Tugasnya adalah yang pertama kelompok. Ya. Nah, di sini Ibu silahkan lihat. Pada papan Ibu sudah sediakan yaitu kertas atau form yang berisi terkait dengan mesin cerdas dan juga mesin non cerdas. Jadi nanti setiap anak Ibu berikan gambar. Satu anak akan Ibu berikan satu gambar. Misal rambu lalu lintas. Ini kita namanya belajar game mengular. Jadi misal nih Ibu kasihkan ini gambar ini satu-satu ke kalian. Ibu pegang Mbak Kaisa. Mbak Kaisa melihat nih gambarnya. Oh, gambarnya rambu lalu lintas. Mbak Kaisa maju ke depan. Lalu rambu lalu lintas ini masuk ke dalam mesin cerdas atau non cerdas. Jika masuk ke dalam mesin non cerdas, maka ditempelkan di bagian mesin non cerdas. Setelah itu Mbak Kaisa akan menunjuk salah satu temannya sambil memegang bahu. Misal Mbak Kaisa memegang Mbak Naila sambil memegang bahunya. Lalu Naila melihat nih, oh gambarnya punya saya remote TV. Sambil jalan, habis itu dilihat nih, remote TV masuk mesin cerdas ataupun non cerdas. Kalau sudah seperti itu, lakukan seterusnya sampai semuanya memegang bahu temennya. Ya, paham? Tidak selalu menunjuk dengan sesuai dengan kelompoknya. Boleh beda kelompok. Ibu akan bagikan terlebih dahulu. Dilihat ya. Ya. Dilihat gambarnya. Dilihat. Sudah mendapatkan gambar semua? Sudah. Oke, siap? Siap enggak? Siap. Yakin siap? Siap. Kalau sudah siap, silahkan berdiri terlebih dahulu. Ibu akan tunjuk. Mas Zidan, silahkan maju, lihat gambarnya. Jangan lupa dibuka perekatnya. Nah, masuk ke dalam mesin cerdas atau non cerdas? Mesin cerdas. Kalau mesin cerdas, silahkan tempel di sini. Oke. Habis itu kamu berjalan, memegang bahu temennya. Bebas mau pilih siapa. Oke, Mas Alwi, silahkan sambil Mas Zidan memegang bahunya Mas Alwi. Oke, jangan lupa dibuka perekatnya. Lampu lalu lintas. Oke, laju terus. Silahkan pilih temennya. Boleh, terserah. Setrika, oke. Ayo. Lanjut. Sampai semuanya berjalan. Itu kan kayak ular. Semakin panjang. Lanjut terus. Nggak harus semuanya laki-laki, sama perempuan juga boleh. Oke, Mas Arsen. Let's go. Ayo, masuk mana nih? Kipas angin masuk ke dalam mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Oke. Laju. Let's go. Bebas siapa? Oh, Mbak Kaisa. Sambil pegang bahunya. Melingkar-lingkar seperti ular. Let's go. Dibuka perekatnya. Mobil otonom. Let's go. Hati-hati. Silakan dipilih, tinggal 3 orang lagi. Oke.
Let's go. Apa itu? Google Assistant. Hati-hati. Tinggal 2 orang lagi. Siap-siap siapa yang menjadi kepala ularnya. Let's go. Oke, tinggal 1. Kepala ularnya adalah Mbak Zahra. Let's go. Oke, masuk ke dalam mesin non cerdas. Silahkan berputar sambil kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo cari tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya. Oke, dari game mengular tadi, di sini mesin non cerdas itu terdiri dari rambu lalu lintas, benar atau salah? Benar. Remote TV? Benar. Kipas angin? Benar. Rice cooker? Benar. Mobil otonom? Harusnya masuk kemana mobil otonom? Mesin cerdas. Nih. Terus lemari es? Benar. Oven listrik? Benar. Oke. Jadi pada mesin cerdas di sini ada rambu lalu lintas, remote TV, kipas angin, rice cooker, lemari es, dan oven listrik. Sedangkan pada mesin cerdas di sini ada robot pembersih. Benar atau salah? Benar. Setrika? Ayo, setrika masuk mana? Masuk mesin non cerdas. Kita tempelkan di sebelah sini. Terus Google Maps? Benar. Google Assistant? Mobil otonom tadi ya sudah dipindahkan semula pada mesin non cerdas dan ternyata mobil otonom ini masuk ke dalam mesin cerdas. Salah tadi, yang salah tidak apa-apa karena namanya juga belajar. Salah itu hal yang biasa. Nanti diperbaiki lagi, dipelajari lagi. Setelah ini Ibu ada tugas kelompok. Di sini masing-masing kelompok Ibu akan berikan lembar tugasnya. Nih. Di sini kalian menggolongkan mesin cerdas dan non cerdas. Jadi dari gambar yang kalian dan teman-teman kalian tempel tadi sudah kita benarkan bersama, yang masuk ke dalam mesin cerdas itu barang apa saja dan non cerdas itu barang apa saja. Nanti masing-masing kelompok akan menuliskan mana yang tergolong pada mesin cerdas, mana yang tergolong pada mesin non cerdas. Boleh ditulis sebanyak mungkin. Terus ini karena tugasnya kelompok, jangan lupa untuk berdiskusi. Itu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya dan juga anggotanya ditulis. Nanti siapkan 2 orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Apa saja yang masuk mesin cerdas dan juga non cerdas. Ya? Ya, ditulis. Nama kelompok dan juga anggotanya ditulis di atas di sini. Ya, anggotanya. Boleh. Cerdas. Iya. Google Maps. Oke, udah bagus. Masuk mesin cerdas. Robot pembersih. Mesin pembersih udah. Google Maps, Google Assistant. Mesin pembersih, Sama aja itu. Google Translate itu masuk ke dalam apa? cerdas. Ya, boleh. Ini nanti yang mau maju siapa? Oke. Google Translate. AI apa itu? AI kan kecerdasan artifisial. AI apa? Apa? AI yang edit foto itu. Oh, boleh dah. Oke, selesai semua? Baik, kalau udah selesai, Ibu mau setiap kelompok diwakilkan oleh 2 orang kawannya untuk maju ke depan, mempresentasikan hasilnya seperti apa. Silakan untuk kelompok 3 terlebih dahulu maju ke depan. Cukup di sini aja. Atau di samping situ juga boleh. Agak maju ke depan. Jangan lupa beri salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil kami. Ya. Mesin cerdas yaitu robot pembersih, mobil otonom, Google Maps, Google Assistant, mesin cuci otomatis, AI, edit foto, Google Translate, pola mendeteksi wajah. Lalu mesin pram cerdas akan menjelaskan dengan maksudnya. Kami akan lalu lintas komputer lintas sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 tadi sudah menyebutkan apa saja sih yang termasuk ke dalam mesin cerdas dan juga non cerdas. Adakah kesalahan yang mereka sebutkan tadi? Yakin nggak ada? Tadi pada mesin cerdas Ibu dengar ada mesin cuci. Mesin cuci itu masuknya ke dalam mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Tapi pada kelompok 3 tadi ditulis pada mesin cerdas. Nggak apa-apa, salah. Buat koreksi. Coba yang lain diperiksa lagi. Sudah bagus, tadi diskusinya juga sudah bagus, penulisannya sudah rapi. Beri aplaus untuk kelompok 3. Silahkan duduk kembali. Untuk selanjutnya kelompok 1. 2 orang. Coba yang lainnya didengarkan. Beri salam terlebih dahulu. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin tapi sudah bagus, penyampaiannya sudah bagus. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ayo beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Oke, dari hasil tugas kelompok kalian semuanya sudah bagus, sudah disebutkan dengan tepat walaupun ada salah satu kesalahan sedikit tadi ya dari kelompok 3, nanti bisa diperbaiki lagi, dipelajari lagi di rumah. Setelah ini silahkan kumpulkan kembali hasil dari tugas kelompok kalian. Tapi supaya kita lebih semangat lagi, mari kita sama-sama untuk ice breaking. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha, ha, ha. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha, ha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, yang lebih cepat lagi. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha, ha. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha, ha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Masih semangat? Oke, masih semangat. Ibu akan berikan soal evaluasi. Ibu akan membagikan lembar tugasnya. Ini tugasnya adalah individu. Bentuk tugasnya adalah pilihan ganda. Nanti kalian berikan tanda sila pada jawaban yang kalian anggap benar. Oke, ingat kerjakan masing-masing ya. Jangan lupa ditulis namanya. Namanya ditulis di atas. Ya, nama lengkap. Sudah? Oke, kalau sudah boleh dikumpul. Oke, lembar tugas evaluasi kalian sudah Ibu pegang, sudah ada namanya semua. Selanjutnya, pada pembelajaran pada hari ini kita cukupkan, tapi sebelum itu kita akan menyimpulkan bersama terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu konsep dasar kecerdasan artifisial dan juga apa tadi? Perbedaan antara mesin cerdas dan juga non cerdas. Jadi kecerdasan artifisial atau KA adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin dapat belajar, terus berpikir, dan mengambil keputusan seperti manusia. Selain itu, tujuan dari kecerdasan artifisial yaitu untuk memberikan manfaat dan bukan untuk merugikan orang lain ataupun kita, ya. Terus selanjutnya penggunaan KA itu kita harus gunakan dengan bijak. Karena penggunaan KA yang salah dapat berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Sehingga perlu beretika dan selalu berpikir dalam penggunaan dan juga pemanfaatan KA atau kecerdasan
visual. Baik, cukup itu pembelajaran pada hari ini yang dapat Ibu berikan. Ada salahnya, Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu wajib kembali, yaitu Garuda Pancasila. Mbak Kaisa silakan maju ke depan dan teman-temannya diharapkan untuk berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Untuk selanjutnya, sebelum kita tutup pembelajaran, mari kita bersama-sama untuk membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya untuk dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana. Silahkan duduk kembali. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu cukupkan pembelajaran kita. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.